Kita mau melihat review sejenak berkaitan dengan dasar teologis khotbah. Ya, bicara tentang dasar teologis khotbah ya. Memang ini sudah pernah disinggung, tapi secara singkat bicara dasar teologis khotbah itu pertama adalah keyakinan akan Allah. Nah ini ya, jadi pengenalan akan Allah itu lebih penting daripada persembahan korban. Ya, ini menjadi dasar pengenalan akan Allah. Tapi juga keyakinan akan Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa, yang berotoritas. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah bisa memakai manusia. Artinya Tuhanlah yang memakai kita, yang memilih kita menjadi para pengkhotbah. Ya, kita mengingat bahwa amanat agung itu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 jelas ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka. Ya, jadi di sana ada penegasan tentang bagaimana memberitakan Injil, bagaimana mengajarkan firman Tuhan. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah berkhotbah ya, menyampaikan firman Tuhan. Kemudian keyakinan bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan firman. Semua manusia tanpa terkecuali dikatakan sudah berdosa. Karena itu tidak ada orang yang tidak membutuhkan Injil keselamatan. Ini menjadi dasar teologis ya, bahwa semua orang membutuhkan keselamatan, karena itu butuh firman, butuh Injil. Kebutuhan akan ajaran yang benar, bahwa semua orang harus mengetahui apa yang diimani. Kebutuhan akan etika, ini bicara tentang karakter. Kebutuhan akan pelayanan, ya, kebutuhan akan memuji dan menyembah Tuhan. Ini beberapa dasar teologis ya, keyakinan akan Allah, keyakinan akan Alkitab, keyakinan bahwa Allah bisa memakai manusia, dan keyakinan bahwa sesungguhnya manusia butuh firman Tuhan. Ya, saya harap ini tidak dilupakan, tapi bisa terus diingat ya. Lalu yang berikutnya kita masuk kepada tujuan khotbah. Ya, apa sebenarnya tujuan khotbah? Maka pertama kita lihat tujuan khotbah itu adalah pertobatan dan iman. Agar pendengar bertobat. Artinya pendengar sadar akan dosa-dosanya, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, masih hafal Yohanes 1 ayat 12? Hafal enggak Yohanes 1 ayat 12? Hafal Ya. Pak. Oh, Tetapi, Yohanes 1 ayat 12. iya, coba dihafalkan satu orang atau di... Orang yang bisa mengeluarkan doa percaya dokternya. Sampai di situ aja ya. Selanjutnya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi itu ya, Namanya. ya, manusia perlu mengenal Allah dengan benar agar mengerti jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Manusia perlu mengenal Allah yang penuh kasih. Yohanes 3
16. Jadi ini hal yang mendasar, hal yang pertama, bahwa khotbah bertujuan membawa orang kepada kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa. Kemudian dalam kesadaran itu akhirnya ada pengakuan, ada pertobatan. Kemudian dia mau sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ini yang sering disebut dengan istilah metanoia ya. Di metanoia artinya apa? Ya, bertobat, berbalik arah. Istilah Yunani metanoia berarti memang dia berubah pikiran. Ya, perubahannya itu 180 derajat ya. Jadi kalau 180 derajat, tadinya mengarah ke utara, sekarang ke selatan, atau tadinya ke timur, sekarang ke barat. Itu namanya 180 derajat. Jadi bukan 360 ya. Kalau 360 derajat berarti dia kembali lagi ke tempat semula. Jadi yang kita harapkan bahwa setiap orang mendengarkan khotbah kita, orang itu memiliki sebuah pertobatan. Dia mau berbalik arah, berubah pikiran dengan kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat. Ya, itu sebabnya setiap kali kita melayani, nanti saudara juga akan melayani secara tetap, apakah sebagai gembala, apakah sebagai guru, apakah sebagai misionaris, sebagai penginjil, dimanapun saudara melayani, atau di mana Tuhan percayakan untuk melayani, maka ini harus menjadi pokok penting yang harus diingat, bahwa saya ingin memastikan orang yang saya layani ini sudah memiliki pertobatan dan iman. Ya, bahwa orang yang saya layani ini sudah memiliki kepastian keselamatan, atau yang sering kita sebut dengan istilah kelahiran kembali atau lahir baru ya. Jadi untuk apa kita sibuk melayani, tetapi orang yang kita layani kok nggak ngerti keselamatan. Orang yang kita layani tidak tahu tujuan hidupnya. Nah, untuk apa kan gitu ya. Jadi kita ingin membawa orang yang kita layani, entahkah dia anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan menyelamatkan untuk sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah memuliakan Tuhan. Nah, Soli Deo Gloria ya. Ya pasti sering dengar istilah Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria artinya ya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi siapakah yang bisa memuliakan Tuhan? Apakah semua orang otomatis bisa memuliakan Tuhan? Tentu orang yang berdosa, yang di luar Kristus, ya tidak mungkin dia bisa memuliakan Tuhan. Maka untuk membawa orang kepada kemuliaan itu harus ada yang namanya pemulihan. Dan pemulihan itu terjadi ketika seseorang mengalami pertobatan dan iman. Bertobat berarti menyadari dosanya, mengakui dosanya, dan meninggalkan dosanya. Dan kemudian dia beriman, artinya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu yang disebut metanoia, berbalik arah. Tadinya arah hidupnya tertuju kepada dosa, tetapi setelah dia mendengarkan firman, firman itu mengubah hidupnya, mengubah pikirannya, sehingga berubah pikiran, sekarang berbalik kepada Kristus. Nah itu ya pengertian dasar metanoia supaya saudara bisa memahami dan ketika mengkhotbahkan juga bisa mengerti ya. Jadi tadinya orang di luar Kristus semua berada di bawah
ya kekuasaan atau belenggu dosa ya, bahwa dosa sudah menguasai. Maka orang yang di luar Kristus disebut sebagai pendosa, the sinner, karena hidupnya memang dikuasai oleh dosa. Istilah yang sering dipakai di dalam teologi ya, bahwa orang tanpa Kristus dia tidak bisa tidak berdosa, selalu melakukan dosa karena dia tidak punya kemampuan untuk memuliakan Allah. Ya, jadi ketika dia sungguh-sungguh mendengarkan firman dan dia menyadari akan keberadaan yang berdosa, lalu dia berbalik, nah itu namanya metanoia. Sekarang dia menjadi anak Tuhan, ya statusnya berubah. Jadi Yohanes 1:12 itu bicara tentang status yang baru, ya sebagai anak-anak Allah yang sudah diperbaharui di dalam Kristus oleh karena kita beriman kepada Dia. Nah, pengajaran ini penting saudara-saudara karena banyak orang tidak memahami secara detail, secara mendalam apa sebenarnya metanoia. Ya, jadi orang berpikir bahwa metanoia itu hanya ya yang penting bertobat, misalnya ketika seseorang melakukan kesalahan, tertangkap mencuri, lalu dia dihukum, lalu dia berkata, saya menyesal, saya tidak akan melakukan lagi. Nah, kita pikir itu pertobatan. Tapi itu kan sebenarnya bukan pertobatan yang sesungguhnya. Dia hanya menyesal sesaat, tapi kemudian besok, lusa dia bisa ulang lagi. Tapi kalau yang disebut metanoia itu memang ada satu perubahan secara rohani ya. Jadi bukan hanya secara fisik dia mengaku bahwa dia akan berubah, tapi juga perubahan dari dalam secara rohani bahwa seluruh pikirannya, hatinya memang sudah dibaharui oleh Roh Kudus sehingga firman Tuhanlah yang sekarang memimpin kehidupannya. Dia tahu apa yang salah, dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang lahir baru. Maka orang yang lahir baru itu pasti akan semakin mencintai Tuhan dan juga mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya kira ini hal yang pertama ya, yang harus dipahami.